Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Angela Oktarina, saya mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling angkatan 2018 Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah teori konseling. Dan teori yang akan saya paparkan di sini adalah pendekatan dari konseling realitas. Baiklah, pertama-tama kita bahas terlebih dahulu sejarah dari konseling realitas. Konseling realitas dicetuskan oleh William Glasser yang lahir pada tahun 1925. Pada tahun 1961, Glasser mempublikasikan konsep konseling realitas yang dipublikasikan dan sukses dalam pembuatan buku Institute of Reality Therapy sampai Glasser menyesuaikan konseling realitas dengan prosedur-prosedur di sekolah. Selain itu, Glasser mendirikan Education Training Center yang berguna untuk pelatihan konseling realitas untuk guru-guru di sekolah. Setelah membahas sejarah, selanjutnya kita akan membahas pengertian dari konseling realitas. Konseling realitas adalah bentuk modifikasi tingkah laku di mana konselor berfungsi sebagai guru dan model serta mengkonfrontasikan konseli dengan cara yang dapat membantu menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri maupun individu lain. Dalam konseling realitas, individu dibedakan menjadi dua identitas, yaitu identitas berhasil dan identitas gagal. Kecenderungan identitas berhasil maupun gagal dalam memenuhi kebutuhan dapat dilihat dari 3 kriteria atau yang biasa disebut juga dengan 3R, yaitu yang pertama ada responsibility atau tanggung jawab. Responsibility merupakan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya tanpa mengganggu hak-hak orang lain. Yang kedua yaitu ada realitas atau reality. Reality merupakan kesediaan individu untuk menerima konsekuensi logis dan alamiah dari suatu perilaku. Yang terakhir, yang ketiga ada right atau norma. Right merupakan nilai atau norma patokan sebagai pembanding untuk menentukan apakah suatu perilaku itu benar atau salah. Dan individu yang memiliki pola identitas berhasil jika dalam upayanya memenuhi kebutuhan dasarnya senantiasa selaras dengan 3R. Tetapi jika tindakan individu melanggar 3R, maka dia memiliki pola identitas yang gagal. Identitas berhasil inilah yang biasanya berkembang pada individu yang adaptif. Baiklah, selanjutnya yang kita bahas yaitu tujuan dari konseling realitas. Tujuan dari konseling realitas adalah mengajak seseorang dengan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhannya dengan membantu secara efektif memperoleh apa yang diinginkan dalam hidup. Secara luas, tujuan dari konseling realitas adalah mencapai identitas keberhasilan atau success identity. Dan secara umum, juga tujuan konseling realitas adalah yang pertama yaitu menjelaskan kepada konseli hal-hal yang menghambat terbentuknya keberhasilan identitas. Lalu yang kedua yaitu membantu konseli menetapkan tujuan dalam proses konselingnya. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu konseli dapat melaksanakan rencananya secara mandiri tanpa treatment. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari konseling realitas. William Glasser mengemukakan ciri-ciri dari konseling realitas yang diantaranya yaitu yang pertama, menolak adanya konsep sakit mental pada setiap individu, tetapi yang ada adalah perilaku tidak bertanggung jawab tetapi masih dalam tahap mental yang sehat. Yang kedua yaitu berfokus pada perilaku nyata guna mencapai tujuan yang akan datang dengan penuh optimisme. Yang ketiga, berorientasi pada keadaan yang akan datang, fokus pada perilaku sekarang yang mungkin akan diubah, diperbaiki, dianalisis, dan ditafsirkan. Yang keempat, mementingkan aspek nilai. Konseling realitas menekankan pentingnya konseli dihadapkan pada isu-isu tingkah laku yang benar dan yang salah. Lalu yang kelima, tidak menegaskan transfer dalam rangka usaha mencari kesuksesan. Konselor dalam memberikan pertolongan mencari alternatif-alternatif
yang dapat diwujudkan dalam perilaku nyata dari berbagai problem yang dihadapi konseli. Lalu yang keenam, menekankan aspek kesadaran diri konseli yang harus dinyatakan dalam perilaku tentang apa yang harus dikerjakan dan diinginkan oleh konseli. Tanggung jawab dan perilaku nyata yang harus diwujudkan konseli adalah sesuatu yang bernilai dan bermakna serta disadarinya. Lalu yang ketujuh, menghapuskan adanya hukuman yang diberikan kepada individu yang mengalami kegagalan, tetapi yang ada sebagai ganti hukuman adalah menanamkan disiplin yang disadari maknanya dan dapat diwujudkan dalam perilaku nyata. Lalu yang terakhir yaitu ke-8, menekankan konsep tanggung jawab agar konseli dapat berguna bagi dirinya dan bagi orang lain melalui perilaku yang nyata. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas teknik-teknik dari konseling realita. Yang pertama yaitu ada teknik metafor, di mana dalam teknik ini konselor menggunakan teknik seperti senyuman untuk memberikan konseli suatu pesan penting dalam cara yang efektif. Lalu yang kedua ada teknik hubungan, menggunakan hubungan sebagai bagian dalam proses terapeutik. Di sini hubungannya harus memperlihatkan upaya menuju perubahan, menyenangkan, positif, tidak menilai, dan mendorong kesadaran dari konseli. Lalu yang ketiga ada teknik pertanyaan, di mana konselor menekankan evaluasi dalam bentuk perilaku total dan asesmennya harus berasal dari konseli itu sendiri. Lalu yang keempat ada teknik WDEP yang merupakan akronim dari wants, doing, evaluation, dan planning. Selanjutnya ada teknik pengembangan keterampilan, di mana dalam teknik ini konselor perlu membantu konseli mengembangkan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan cara yang bertanggung jawab. Konselor dapat mengajar konseli tentang berbagai keterampilan seperti perilaku asertif, berpikir rasional, dan membuat rencana. Lalu selanjutnya ada teknik adiksi positif, di mana menurut Glasser merupakan teknik yang digunakan untuk menurunkan berbagai bentuk perilaku negatif dengan cara memberikan kesiapan atau kekuatan mental, kreativitas, energi, dan juga keyakinan. Contoh dari adiksi positif ini yaitu pertama, mendorong olahraga yang teratur, menulis, jurnal, bermain musik, yoga, dan juga meditasi. Lalu selanjutnya ada cognitive restructuring, di mana dalam proses ini menemukan dan menilai kognisi seseorang, memahami dampak negatif pemikiran tertentu terhadap tingkah laku, dan belajar mengganti kognisi tersebut dengan pemikiran yang lebih realistis dan cocok. Lalu yang terakhir ada teknik renegosiasi, di mana konseli tidak selalu dapat menjalankan rencana perilaku pilihannya. Jadi apabila konseli tidak dapat menjalankan rencana yang sudah dirancang, maka konselor mengajak konseli untuk membuat rencana ulang dan menemukan pilihan perilaku lain yang lebih mudah. Baiklah, di bagian terakhir kita akan membahas tahapan dari konseling realitas. Pendekatan konseling realitas dilaksanakan dalam sistem WDEP, di mana W itu untuk wants atau keinginan, D doing atau melakukan, E evaluation atau penilaian, dan P planning untuk merencanakan. Dan pada tahap W atau wants itu konselor mengidentifikasi apa yang diinginkan konseli dalam kehidupan dengan mengajukan pertanyaan seperti apa yang kamu inginkan, baik itu dari belajar, mungkin keluarga, teman-teman,
dan lain-lain. Lalu yang di bagian D atau doing yang berarti adalah apa yang dilakukan konseli dan arah apa yang dipilih dalam hidupnya. Pada tahap tersebut, konselor membantu konseli mengidentifikasi apa yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang diharapkan dengan mengajukan pertanyaan antara lain apa yang kamu lakukan dan mengidentifikasi arah hidupnya dengan mengajukan pertanyaan jika kamu terus-menerus melakukan apa yang kamu lakukan sekarang, akan kemana kira-kira arah hidupmu? Dan selanjutnya untuk E atau evaluation, itu berarti melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan akhir-akhir ini. Pada tahap ini, konselor membantu konseli melakukan penilaian diri untuk menentukan keefektifan apa yang dilakukan bagi pencapaian kebutuhannya. Lalu, untuk itu, konselor dapat menggunakan pertanyaan antara lain, apakah yang kamu lakukan akhir-akhir ini dapat membantumu memenuhi keinginanmu? Dan di bagian tahap terakhir yaitu P, planning atau merencanakan, yang mana artinya membuat rencana perubahan perilaku. Pada tahap ini, konselor membantu konseli merencanakan pengubahan tingkah laku yang lebih bertanggung jawab bagi pencapaian kebutuhannya. Perencanaan dibuat berdasarkan hasil evaluasi perilaku pada tahap sebelumnya, di mana dalam tahap tersebut konselor dapat mengajukan pertanyaan, misalnya, apa yang kamu lakukan agar dapat memenuhi keinginanmu? Agar rencana tersebut efektif, perencanaan tindakan yang dilakukan berupa rencana yang sederhana, dapat dicapai, terukur, segera, dan terkendalikan oleh konseli. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya mengenai materi pendekatan konseling realitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sekian dan terima kasih.